Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin saya Dr. Satria Purkon. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 hal sebelum mengkitan anak ayah bunda. Yang pertama metode kitannya bagaimana, yang kedua pasca kitannya bagaimana, dan yang ketiga pembiusan. Yang pertama metode kitan. Metode kitan di Kitan Pro kita sebut dengan namanya Sealer Pro. Sealer Pro diambil dari kata sealer yang artinya lem. Nah, jadi lem medis ini pengganti dari jahitan. Nah, jadi kita tidak menggunakan jahitan lagi, tapi kita menggunakan lem medis untuk perekat antara batang penisnya dan kulit penisnya. Oke, untuk mekanismenya bagaimana? Jadi seperti ini. Nanti akan saya terahkan juga ya gambar di bagian sini, di kiri atau di kanan. Yang pertama kita bersihkan terlebih dahulu daerah penisnya. Setelah kita bersihkan daerah penisnya, baru kita menggunakan alat. Alat ini disebut dengan namanya klem. Nah, klem ini dia ada berbagai ukuran. Nah, fungsi dari klem ini dia adalah untuk pelindung kepala penisnya agar pada saat kita memotong kulit pada bagian penisnya nanti itu tidak mengenai kepala penisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibaratkan kita mau motong, otomatis harus ada tatakannya. Nah, tatakannya ini klem ini tadi. Jadi pada saat pemotongan dia menjadi rapi. Itu. Yang ketiga, baru kita menggunakan alat. Ada namanya alat ESU untuk memotong kulit atau perputium pada penis atau pada burung anak Anda. Nah, jadi setelah kita potong, nanti baru kita buka klemnya. Oh iya, untuk ESU ini dia adalah electrical surgical unit yang biasanya dipakai oleh dokter-dokter yang ada di rumah sakit dan dia minim perdarahan dan pastinya alatnya sudah aman. Oke. Oke, setelah itu baru kita lepaskan klemnya. Klemnya sudah dilepas, yang sudah terpasang tadi, baru kita lihat di bagian penisnya. Penisnya yang sudah terbuka, kepala penisnya sudah terlihat, dan bagian kulitnya yang sudah terpotong. Nah, sudah seperti ini, baru kita lem. Nah, kita lem di bagian antara kulitnya dan bagian batang penisnya. Nah, dilem sekeliling untuk mengganti dari jahitan itu tadi. Nah, itu untuk metode sealer. Nah, dalam metode sealer ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, 1-3 hari jangan dulu kena air. Nah, kalau mau mandi boleh, tapi jangan pada saat mandi itu harus ditutup, bisa pakai gelas, bisa pakai mangkok, oke? Yang kedua, dalam 1-3 hari jangan dulu aktivitas yang berat-berat, jangan lari-lari, jangan loncat-loncat, ditakutkannya nanti dia tersungkur ataupun ada getaran yang maksimal sehingga menyebabkan lemnya bisa terlepas. Itu ya Bunda ya. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua, di sini pasca kitan atau setelah kitannya nanti bagaimana? Nah, pasca kitan, namanya kita melukai atau kita motong kulit pasti ada daerah yang terluka. Nah, daerah yang luka ini nggak mungkin hari ini dia luka, besoknya langsung sembuh, kan nggak mungkin ya Bunda ya. Jadi dia butuh pemulihan, butuh recovery, butuh pemulihan atau butuh waktu. Nah, jadi di pasca kitan ini dia adalah masa pemulihannya nanti. Nah, dalam masa pemulihan ini ada 3 hal yang bakal dilewatin, yaitu ada namanya fase inflamasi, kedua fase proliferasi, dan yang ketiga ada fase remodeling. Nah, ketiga fase ini wajib dilewati semua luka yang ada di tubuh kita termasuk luka kitan. Ya Bunda ya. Oke, yang pertama ada fase inflamasi. Inflamasi ini artinya peradangan. Bisa terjadinya ada kemerahan di kepala penisnya, bisa di sekeliling dari lemnya tadi itu ada cairan bening atau kekuningan, itu wajar terjadi ya Bunda ya. Oke, yang kedua itu adalah fase proliferasi. Kalau di fase proliferasi nanti akan saya tunjukkan fotonya di kiri atau di kanan. Itu dia ada kayak cairan ataupun mungkin ada koreng-koreng di bagian yang kepala penisnya, itu mungkin dia agak basah, itu juga wajar terjadi ya Bunda. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dikarenakan adanya pada saat sebelumnya kepala penis dan kulitnya ini dia lengket. Kalau dia lengket, otomatis pada saat kita mau motong kulit atau kulit penis ini tadi, nah itu dia harus dibuka dulu perlengketannya. Kalau dibuka perlengketannya bisa-bisa dia lecet. Kalau dia lecet, nggak bisalah dia menyebabkan seperti gambar yang saya terangkan yang ada di video ini. Gitu ya Bunda ya. Oke, kalau misal pun nanti ayah bunda bingung ataupun harus ada bertanya apa, bisa nanti konsultasi via WhatsApp, bisa difotokan, bisa divideokan, ataupun bisa di WA saja ke WA admin, nanti bakalan diteruskan bersama dokter yang ada di Kitan Pro. Seperti itu ya Bunda ya. Oke, lanjut yang ketiga ada fase namanya remodeling. Nah, di fase remodeling ini ada fotonya ya Bunda ya. Dia biasanya koreng-korengnya ini dia udah kering. Kalau korengnya udah kering, dia bakalan terkelupas sendiri. Jadi jangan dikelupasin
dikelupas-kelupasin ya Bunda ya, biar dia kelupas sendiri. Kenapa? Kan yang tidak boleh kena air tadi kan 1 sampai 3 hari ya Bunda ya. Nah, di hari keempat dan kelima dan seterusnya itu dia udah boleh kena air. Kalau dia udah boleh kena air, nanti dia bakal lembek. Kalau dia bakal lembek, dia bakal lepas sendiri. Nah, kalau kita kelupasin sendiri, takutnya nanti ada daerah yang belum kering. Nah, kalau belum kering, takutnya luka lagi. Gitu ya Bunda ya. Oke, jadi ada 3 fase. Ada fase inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Nah, di paskakitan ini kalau berdasarkan teori itu pemulihannya bisa dari hari kedua sampai hari ke-22. Tapi balik lagi ada 3 faktor yang mempengaruhi percepatan pemulihan ya Bunda ya. Yang pertama yaitu secara genetiknya, apakah dia lukanya bisa cepat sembuh atau enggak, itu tergantung respon tubuh masing-masing. Yang kedua, perawatan. Nah, perawatan dari kami bakalan dibekali adanya perawatan seperti antiseptik, betadin, sama ada kasa. Nanti untuk bagaimana penggunanya saya jelaskan nanti setelah kitanya ya Bunda ya. Dan yang ketiga, nutrisi. Nah, nutrisi di sini harus dicukupi tinggi protein. Jadi anak ayah bunda harus diberikan protein-protein agar pemulihannya lebih cepat. Bisa didapatkan dari mana? Seperti makan telur, makan ikan gabus, itu bagus karena dia tinggi protein. Seperti itu ya ayah bunda ya. Oke. Oke, lanjut yang ketiga, ini pembiusan ayah bunda. Jadi prinsip pembiusan di sini adalah tujuannya untuk menghilangkan nyeri, ya ayah bunda ya, menghilangkan nyeri, bukan berarti menghilangkan rasa yang lain. Nah, karena kenapa? Pada saat kita memotong kulitnya nanti, kalau kita tidak bius, otomatis dia kesakitan. Jadi kita harus menghilangkan nyerinya. Jadi prinsip pembiusan ini adalah untuk menghilangkan nyeri ya ayah bunda ya. Nah, namun bukan berarti bisa menghilangkan rasa yang lain. Contohnya, dipegang, dielus, ditarik, itu dia masih tetap terasa ya bunda ya. Jadi prinsipnya adalah untuk menghilangkan nyeri pembiusan ini. Nah, ibaratkan orang dewasa kalau misalnya daerahnya kebas, tangannya ada kebas, nah seperti itulah yang bakalan dirasain pada daerah burung abang atau penis abang ya, atau penis anak Anda. Jadi dia bakalan ngerasain kebas, namun kita cubit sekuat-kuatnya dia bakalan nggak akan ngerasain sakit, tapi dia bakalan tetap ngerasa bahwa di kulitnya dipegang, kulitnya ditarik, atau daerah penisnya ditarik atau dielus-elus, itu dia masih tetap terasa. Nah, kenapa saya perlu jelaskan pembiusan ini? Karena biasanya pembiusan ini dia pada pembiusan yang pertama dia biasanya kalau memang dia tenang, dia enak. Selanjutnya dia bakal aman-aman aja. Tapi kalau misalnya pada pembiusan pertama dia jerit-jerit, dia ketakutan, dia pokoknya panik, nah itu biasanya kita cuma pegang-pegang, kita elus-elus aja dia ngomong itu sakit. Jadi kelihatan kok nanti ayah bunda mana dia sakit karena tindakan, mana dia sakit karena dia panik. Nah, makanya saya jelaskan di sini biar ayah bunda tahu, biar nanti tidak bertanya lagi. Karena kenapa? Biasanya orang tua ini panik kalau ngelihat anaknya jerit-jerit kesakitan ataupun nangis-nangis. Nanti mulai orang tuanya bertanya sama dokternya, "Dok, kok anak saya sakitan, nangis, atau mungkin biusnya kurang atau biusnya belum jalan dan sebagainya." Jadi perlu saya terangkan di sini biar ayah bunda nggak ikut panik. Kalau ayah bunda panik, dua yang kami urus. Ada ngurus anaknya juga, ngurus orang tuanya juga untuk menjelaskan. Nah, kalau misalnya orang tuanya nggak panik, nanti orang tua bisa membantu menenangkan anaknya, memegang anaknya apabila anaknya berontak-berontak ataupun anaknya nanti nangis-nangis. Seperti itu ya bunda ya. Oke, jadi itu aja mungkin yang saya jelaskan ya bunda. Nanti kalaupun memang ada pertanyaan boleh ya bunda tanyakan aja nanti di ruang kita ya bunda ya. Oke, thank you ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.